Bab 25.2, Pelatihan Mana 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Beberapa saat setelah Gillette dan Gion pergi, Eugene memanggil Nina. Tolong izinkan saya pergi dan menyiapkan makanan Anda, Nina menawarkan. Bagus, tapi sebelum kamu melakukan itu, kata Eugene ketika dia bangun dari tempat tidur dan mengambil Winnet. Jaga rahasia apapun yang terjadi mulai sekarang di antara kita berdua. Iya Pak. Bahkan jika aku pingsan lagi, jangan beritahu siapapun. Apakah kamu benar-benar perlu mencoba melakukan hal seperti itu sekarang? Tanya Nina khawatir. Aku hanya perlu memeriksa sesuatu, jadi aku mungkin tidak akan pingsan lagi, Eugene meyakinkannya sebelum memasukkan mana ke dalam Winnet. Beruntung baginya, kejadian sebelumnya tidak terulang. Tapi alis Eugene masih berkerut saat dia merasakan sedikit ketidakpuasan. Sebaliknya, roh yang hanya seukuran telapak tangannya mulai melayang-layang di sekitarnya. Itu adalah Sylph, roh angin yang lebih rendah. Terdiri dari massa angin, itu bahkan tidak memiliki bentuk yang tepat. Namun, dengan jumlah mana Eugene yang kecil, itu normal baginya untuk memanggil seorang Sylph. Untuk jaga-jaga, Eugene mencoba bertanya dalam hati kepada Sylph, "Hei, apakah kamu mendengar sesuatu dari rajamu?" Namun, tidak ada jawaban. Tampaknya mustahil untuk berbicara dengan roh yang memiliki kecerdasan serendah itu. Dengan satu klik lidahnya, Eugene mengacungkan Winnet. Eugene memulai ujiannya dengan mengucapkan mantra di kepalanya, pisau angin. Begitu dia melakukannya, aliran angin buram terbentuk di sekitar pedangnya. Eugene melirik angin berbentuk bilah yang goyah ini sebelum mengayunkannya. Gila. Suara menakutkan yang dibuat pedang saat mengayun di udara menyebabkan tubuh Nina bergetar. Setelah mengayunkan Winnet beberapa kali lagi, Eugene melepaskan Sylph itu kembali ke dunia roh. Sebelum melakukannya, dia mencoba untuk berkomunikasi secara mental dengannya sekali lagi. Berikan pesan ini ke Tempest, jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Tapi Sylph masih tidak menjawab. Namun, tampaknya rajanya telah dihina, karena mengirimkan embusan angin untuk mengacak-acak rambut Eugene sebelum kembali ke dunia roh. Meskipun Tempest seharusnya tidak memiliki alasan untuk berbohong tentang itu, Eugene mengakui pada dirinya sendiri. Hanya saja Eugene tidak bisa mengerti apa yang dia rasakan, jadi dia merasa harus mengatakan sesuatu. Sambil merasakan campuran emosi yang kompleks, Eugene duduk dengan berat di tempat tidur. Aku perlu memikirkan ini secara rasional, Eugene berkata pada dirinya sendiri, tanpa membiarkan emosi yang tidak berguna menghalanginya. 300 tahun yang lalu, Hamel meninggal. Rekan-rekannya, Vermont, Sienna, Anise, dan Molon, terus berjalan menuju kastil Raja Iblis Penjara. Itu pasti perjalanan yang sulit. Raja Iblis Penjara peringkat kedua cukup kuat sehingga tidak ada Raja Iblis kemarahan, kekejaman, dan pembantaian sebelumnya yang bisa dibandingkan dengannya. Hanya untuk sampai ke istananya sama sulitnya dengan membunuh salah satu Raja Iblis sebelumnya. Dan dengan aku mati. Berbicara secara objektif, Hamel kuat. Meskipun dia tidak sekuat Vermont, dia dengan mudah menjadi yang terkuat berikutnya di party. Jadi dengan kematian Hamel, 4 yang tersisa mungkin merasa tidak mungkin untuk berurusan dengan Raja Iblis yang tersisa. Mereka pasti sudah kelelahan karena melakukan perjalanan yang menyiksa ke kastil Raja Iblis Penjara, dan Hamel telah tewas sebelum pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, patut dipertanyakan apakah mereka mampu mengalahkan Raja Iblis dari penjara. Kalau begitu, bukankah lebih baik bagi mereka untuk mundur sejenak dan mempertimbangkan kembali rencana mereka? Jadi apakah semuanya benar-benar berakhir di sana? Dengan hanya Hamel yang tewas, Vermont dan 4 lainnya telah kembali dari Devildom of Helmut setelah membuat semacam janji misterius. Namun, satu-satunya yang mengetahui detail dari janji ini adalah Vermont dan Raja Iblis yang tersisa. Tapi sungguh, apa yang ada di sumpah itu? Itulah yang paling mengganggu Eugene. Untuk Raja Iblis yang hidup untuk menyebabkan penderitaan dunia, apa yang bisa membuat mereka berubah pikiran dan bersumpah untuk menegakkan perdamaian? Siapa sebenarnya yang pertama kali mengajukan sumpah seperti itu? Apa isi sumpah itu? Semuanya kembali ke Helmut. Hanya memikirkannya sendiri tidak akan memberinya jawaban. Kenangan dari kehidupan masa lalunya jelas berakhir ketika dia meninggal di kastil Raja Iblis dari penjara 300 tahun yang lalu. Adapun kejadian setelah itu, sebagian besar yang dia ketahui berasal dari isi dongeng yang telah dibaca Eugene muda. Aku perlu mencari waktu untuk pergi ke Helmut, akhirnya Eugene memutuskan. 300 tahun yang lalu, Helmut adalah tempat yang mengerikan. Binatang iblis yang satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk menangkap dan memakan manusia berkeliaran di tanah, dan orang-orang iblis yang menghuni tanah itu terus-menerus berbaris untuk menyerang wilayah manusia. Penyihir jatuh, sekarang dikenal sebagai penyihir hitam, memburu manusia untuk dipersembahkan sebagai penghormatan kepada tuan mereka, Raja Iblis. Para penyihir jahat ini sendiri ingin menjadi iblis, jadi mereka mencari kebenaran dari jalan iblis, bahkan jika itu berarti harus bertekuk lutut kepada Raja Iblis. Helmut telah menjadi neraka yang bengkok dari keinginan jahat dan buruk seperti itu. Namun, itu tidak lagi terjadi. Sejak 200 tahun yang lalu, Helmut telah mulai menerima pengunjung manusia, dan Raja Iblis dan Rakyat Iblis menunjukkan keramahan kepada pengunjung mereka sehingga seolah-olah mereka mencoba untuk mengkompensasi kekejaman masa lalu mereka.
Saat ini, orang tidak menganggap Helmut sebagai tempat neraka. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai tujuan wisata di mana orang dapat mengalami hiburan yang unik, menggoda, dan dekaden yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Orang-orang iblis, yang pernah mengambil inisiatif untuk menyerang wilayah manusia, sekarang menjadi sukarelawan layanan mereka di negara-negara tetangga sebagai reparasi perang. Dan para penyihir hitam, yang telah mengibaskan ekor mereka untuk Raja Iblis, telah menjadikan diri mereka sebagai korban dan, setelah berhasil mempengaruhi opini publik, mereka bahkan akhirnya berhasil mendirikan menara hitam sihir di Arot. Menurut pendapat Eugene, semua ini benar-benar omong kosong. Orang-orang iblis itu secara sukarela bekerja. Mereka pasti menyedot jiwa manusia di belakang punggung orang-orang. Menara sihir hitam, akan lebih baik untuk menyebutnya rawa hitam korupsi. Meskipun mereka mengatakan itu demi mempromosikan studi tentang sihir, jelas mengapa para bajingan gila di Arot itu menyambut para penyihir hitam dan mengalihkan pandangan mereka dari kejahatan para penyihir yang sama di masa lalu. Meskipun kebenarannya belum terungkap, Eugene yakin bahwa pasti ada segala macam hal buruk yang tersembunyi di balik pembangunan menara sihir hitam. Helmut, Arot, Yuras, dan Ruher, ketika Eugene mengingat setiap tempat di mana teman-teman hidupnya sebelumnya telah meninggalkan jejak mereka, dia mendecakkan lidahnya dengan kesal. Tentu saja, dia tidak bisa langsung pergi begitu saja. Dengan tubuh mudanya, tidak mungkin untuk pergi sendirian dalam perjalanan ke negara-negara yang begitu jauh. Tapi suatu hari nanti, Eugene berkata pada dirinya sendiri dengan tekad sebelum menghela nafas panjang dan menepuk perutnya. Perutnya yang kosong keroncongan karena lapar. Konten iklan. Apa sebenarnya yang harus dia katakan kepada Eugene? Setelah meninggalkan perjamuan, kekhawatiran ini membuat Qian terjaga hampir sepanjang malam. Meskipun dia hampir tidak bisa tidur, mimpi sialan itu telah merusak istirahatnya. Dalam mimpi itu, Qian berduel dengan Eugene dan kalah sekali lagi. Kecuali kali ini, Qian adalah Minotaur, bukan dirinya sendiri. Dalam mimpi itu, dia secara pribadi mengalami adegan yang dia saksikan selama upacara kelanjutan garis darah. Setelah menjadi Minotaur yang tidak bisa menggunakan cahaya pedang, Qian dimutilasi secara brutal oleh Eugene. Hancur berkeping-keping tanpa ampun. Saat dia keluar dari gimnasium, Qian berusaha melepaskan sisa-sisa terakhir mimpinya dengan gemetar. Namun, kerutan di wajahnya tetap seberat sebelumnya. Saat dia menggosok matanya, yang telah ditusuk beberapa kali selama mimpinya, Qian menggigit bibirnya dengan frustrasi. Apa yang terjadi, saudara? Qian tiba-tiba bertanya. Tidak ada yang terjadi. Kenapa kamu bertanya? Qian menjawab dengan defensif. Ekspresimu terlihat seperti di pemakaman, dan kamu juga tidak punya banyak sarapan. Saya selalu memiliki ekspresi ini, dan saya makan sarapan sebanyak biasanya. Pembohong, tuduh Qian, menjulurkan lidah padanya sambil tersenyum. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Itu karena Eugene, bukan? Qian merinding, apa hubungannya semua ini dengan dia? Mereka bilang kita akan belajar bersama dengan Eugene mulai hari ini. Saya tahu bahwa Anda benar-benar terganggu karena ini. Petik 2. Aku bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lihat, kamu kehilangan kesabaran lebih cepat dari biasanya. Mengapa kamu melampiaskan amarahmu dengan Eugene padaku? Petik 2. Aku tidak kehilangan kesabaran. Tapi kamu tidak menyangkal bahwa ada sesuatu yang mengganggumu. Itu, ragu-ragu, Qian mengepalkan tinjunya saat dia memelototi adik perempuannya yang nakal. Jujur, itu menggangguku. Tapi ibu bilang kamu harus berteman dengannya, Qian mengingatkan. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa melakukan itu hanya karena dia menyuruhku? Ya, apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang Eugene? Petik 2. Apa yang akan kau katakan padanya? Aku hanya akan memintanya untuk berteman dengan saudaraku. Bahu Qian merosot mendengar kata-kata ini, dan tinjunya mulai gemetar karena malu. Meskipun dia mungkin bisa meminta ibunya melakukan hal seperti itu, Qian jelas tidak bisa membiarkan adiknya, yang beberapa detik lebih muda darinya, membuat permintaan yang memalukan. Aku akan melakukan hal-hal dengan caraku sendiri, sembur Qian sebelum segera menutup mulutnya. Dia baru saja melihat Eugene berjalan dari paviliun yang jauh. Mata Qian melebar saat dia melihat Winnie tergantung di pinggang Eugene. Bahkan pada jarak ini, dia bisa melihat semua detail kecil dari senjata terkenal itu. Mereka memberitahuku bahwa dia sudah menjadi bintang pertama dalam Formula Api Putih, Qian menimpali di sampingnya. Aku tahu, Qian menggerutu. Bukankah kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai bintang pertama Formula Api Putih? Itu tidak terlalu lama, karena kami membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, itu berarti hanya segelintir nenek moyang kami di garis lurus yang secepat kami. Tapi Eugene bahkan tidak butuh waktu sehari untuk mencapai bintang pertama. Bukankah itu berarti dia yang tercepat dalam sejarah? Hanya diam. Aku mendengar ini dari Paman Gion, tapi rupanya, Eugene bisa merasakan mana begitu dia duduk di Leyland. Kami butuh lebih dari 4 hari, kan? Petik 2. Jadi apa? Jawab Qian dengan suara tajam saat dia berbalik untuk menatap adik perempuannya. Qian hanya tertawa geli melihat reaksi kakaknya. Alih-alih terus menggoda kakaknya, Qian melambai pada Eugene yang mendekat dan memanggil salam, "Hai. Mengapa kamu berencana untuk tinggal di paviliun? Kamu seharusnya tinggal bersama kami di rumah keluarga utama,
kata Ciel kepada Yujin begitu dia semakin dekat. Qian segera menjawab menggantikan Yujin, itu ide yang buruk. Setelah melirik Qian dengan mata berkerudung, Yujin mengangguk dan berkata, saya juga berpikir itu akan menjadi ide yang buruk. Tapi saya pikir itu akan bagus, Ciel bersikeras sambil menyeringai sebelum menunjuk ke Winit. Jadi, aku dengar kamu bisa memanggil Raja Roh Angin menggunakan Winit. Itu pasti bohong, seperti terakhir kali, jawab Qian alih-alih Yujin. Meskipun hatinya perlahan terbuka untuk Yujin, Qian sama sekali tidak bisa memaksa dirinya untuk mengubah perilaku bermusuhannya. Qian terlalu muda untuk memahami perasaan kagumnya pada Yujin, dan bahkan lebih sulit baginya untuk mengidentifikasi rasa hormat yang dia rasakan karena hal ini. Kecuali Vermont Agung, tidak ada nenek moyang kita yang bisa memanggil Raja Roh Angin saat menggunakan Winit, Qian mengutip sebagai bukti. Yujin mendengus mendengar kata-kata ini dan menggambar Winit. Ini mengejutkan Qian hingga melompat mundur, menjauh darinya. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tanya Qian. Alih-alih membalas, Yujin memasukkan mana ke dalam Winit. Segera setelah itu, angin berkumpul menjadi bentuk sylph. Melihat penampilannya, dalam hati Qian merasa lega dan tertawa terbahak-bahak. Apa itu? Raja Roh Angin? Dia bertanya dengan mengejek. Tidak, datang jawaban sederhana dari Yujin. Yujin mengangkat Winit sehingga bisa dilihat dengan jelas dan sylph mulai membungkus dirinya di sekitar pedang. Rahang Qian jatuh saat dia menerima bilah angin ini. Sue pedang cahaya, seru Qian kaget. Apakah ini benar-benar terlihat seperti cahaya pedang bagimu? Yujin bertanya dengan mengejek. Wajah Qian memerah saat dia merasakan meja-meja berbalik padanya. Sambil mengayunkan Winit beberapa kali, Yujin menatap tajam ke arah Qian. Apakah kita akan berdebat? Yujin menawarkan. Apa? Qian tersedak panik. Kamu bisa merasa bebas untuk menggunakan cahaya pedang, karena aku akan menggunakan ini. Petik 2. Ketika Qian tetap diam, Yujin membujuk, mengapa kita tidak bersenang-senang saja? Atau jika Anda mau, kita bisa bertaruh. Jika kamu menang, aku akan. Aku tidak akan, Qian segera melangkah mundur sambil menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini hari ini untuk belajar dari Paman Gion. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Yujin menyeringai, apakah kamu takut? Aku tidak takut, jawab Qian ragu-ragu sambil segera mengirim Ciel tatapan memohon. Dia berharap adiknya entah bagaimana bisa menyelamatkan situasi ini. Namun, Ciel hanya mengabaikan tatapan Qian dan tersenyum geli. Pelacur jahat itu. Untungnya, sebelum Qian dipaksa untuk membuat alasan, Yujin mundur dan memberinya jalan keluar. Jangan berdebat tanpa tujuan, kata Yujin sambil menghela nafas. Qian tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Kita bersaudara sekarang, jadi kita harus berusaha untuk akur, kata Yujin dengan senyum lebar sambil menawarkan Qian tangannya. Untuk beberapa saat, Qian berganti-ganti antara menatap tangan dan wajah Yujin. Yujin akhirnya bertanya, apakah kamu tidak tahu apa arti jabat tangan ini? Hah? Qian tampak bingung. Itu artinya aku ingin kita rukun sebagai saudara. Oh, ya, itu, setelah ragu-ragu, Qian akhirnya meraih tangan Yujin dengan anggukan terima kasih. Berjabat tangan denganku juga, tuntut Ciel, memotong percakapan mereka dari posisinya di sisi mereka. Permintaan ini memaksa Yujin untuk menyilangkan tangannya agar bisa memegang kedua tangan Qian dan Ciel secara bersamaan. Karena aku lahir lebih awal darimu, kamu harus memanggilku kakak perempuanmu, Ciel mengangkat sekali lagi. Yujin menolak, maukah kamu tutup mulut tentang itu? Bukankah itu berarti dia adalah kakak laki-laki Yujin? Meskipun Qian merasa pemikiran ini muncul di kepalanya, dia memutuskan untuk tutup mulut ketika dia melihat mata Yujin yang menyipit. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk mengklaim Yujin sebagai adiknya. 1. Apa yang membuat iblis menjadi iblis?